Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan presentasi kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah profesi keguruan dan teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang peranan guru dalam bimbingan konseling. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Wulan sebagai moderator, Nurul Hidayah Supratman sebagai pemateri, dan teman saya satu lagi, Irma sebagai pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan memaparkan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan. Pada hakikatnya, bimbingan merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud yaitu bantuan yang bersifat psikologis. Tercapainya penyesuaian diri, perkembangan optimal, dan kemandirian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari bimbingan. Selain itu, dapat ditarik sebuah intisari bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin dan membantu agar siswa dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya. Selanjutnya yaitu bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses yang terus-menerus untuk membantu perkembangan individu dalam rangka mengembangkan kemampuannya secara maksimal untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Adapun pengertian dari konseling itu sendiri yaitu proses pemberian yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh kalian. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam bimbingan konseling. Peranan guru dalam bimbingan konseling meliputi 3. Yang pertama yaitu peran guru kelas atau mata pelajaran. Peran guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa. Yang ketiga, menerima siswa ahli tangan dari guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, membantu mengembangkan suasana kelas dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang meliputi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan. Yang pertama, membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus. Yang keempat yaitu kerjasama guru dan konselor dalam layanan bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu peran guru pembimbing atau konselor. Ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang guru penyuluh atau konselor. Yang pertama, kualifikasi dan pendidikan guru penyuluh. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab guru penyuluh. Pada umumnya, guru penyuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan pendidikan. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait peran guru dalam bimbingan konseling. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi,
peran yang pertama yakni peran guru kelas atau guru mata pelajaran. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Sehingga pada tahun 2006 Wina Sanjaya menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing. Dan untuk menjadi pembimbing baik, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Sementara itu, Sofyan S. Willis mengemukakan bahwa guru-guru mata pelajaran dalam melakukan pendekatan kepada siswa harus manusiawi, religius, bersahabat, harus mendorong, ramah, konkret, jujur, dan asli memahami dan menghargai tanpa syarat. Sementara itu, pendapat lain mengenai peran guru dalam bimbingan dan konseling dikemukakan oleh Sardiman. Terdapat 9 peran guru dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu informatif. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar yang informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Peran yang kedua yaitu sebagai organisator, di mana guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Peran yang ketiga yakni motivator, di mana guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan secara reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga dapat terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Peran yang kelima yaitu inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Nah itu tadi yang kelima. Yang keenam transmitter, di mana guru bertindak selaku penyebar kebijakan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, fasilitator, di mana guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang peran yang kedelapan yaitu guru mediator. Guru sebagai mediator artinya harus menjadi penengah dalam kegiatan belajar siswa. Dan peran yang terakhir yakni evaluator, di mana guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik
maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Baiklah, peran yang kedua yaitu peran wali kelas. Nah, sebagai pengelola kelas, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan yang pertama, membantu guru pembimbing atau konselor melakukan tugas-tugasnya, khususnya itu di kelas yang menjadi tanggung jawab si wali kelas. Yang kedua yaitu membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawab si wali kelas tadi, untuk siswanya yang tadi mengikuti atau menjalani layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Peran yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, contohnya konferensi kasus. Peran yang kelima, mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Peran yang terakhir, bekerja sama antara guru dan konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya yaitu peranan guru pembimbing atau konselor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang harus dimiliki oleh seorang guru penyuluh atau konselor. Yang pertama, kualifikasi dan pendidikan guru penyuluh. Untuk menghadapi kebutuhan dewasa ini, seorang guru penyuluh sekurang-kurangnya harus seorang sarjana muda. Ia harus memiliki kualifikasi yang memungkinkannya untuk dapat melaksanakan tugas penyuluhan dengan baik. Di antaranya yaitu kecakapan skolastik, minat terhadap pekerjaannya, dan kepribadian yang baik. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab guru penyuluh. Pada umumnya, guru penyuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan pendidikan, bimbingan dalam masalah pribadi. Ia pun harus menetapkan kasus-kasus yang perlu mendapatkan perhatian dengan segera, dengan jalan meneliti catatan-catatan sekolah, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota-anggota staf sekolah lainnya, melaksanakan observasi yang dilakukan sendiri dan menggunakan teknologi sosiometrik. Berikutnya yaitu tujuan bimbingan konseling. Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar konseli dapat yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar atau akademik, dan karirnya. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa dipahami dan dimanfaatkan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.